Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Claudia Sutrisna dari kelas E FKK 1. Saya ingin mempresentasikan hasil teks eksposisi yang berjudul penggunaan handphone. Teks eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Jenis teks eksposisi ada dua. Yang pertama, teks eksposisi analitik merupakan teks yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu hal yang penting dan mengajak pembaca mendalami suatu permasalahan. Yang kedua, teks eksposisi hartatorik merupakan teks yang bertujuan memaparkan dan mempengaruhi pembaca bahwa suatu permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara demikian atau tidak demikian, atau sesuatu harus atau tidak harus dilakukan. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Sekarang saya akan membacakan teks eksposisi hartatorik yang berjudul penggunaan handphone yang telah saya buat. Saat ini teknologi berkembang sangat pesat. Di antaranya yaitu handphone yang banyak dipakai oleh remaja saat ini dan juga berbagai kalangan. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering menggunakan handphone karena kebutuhan dalam mencari pelajaran, berita, ataupun informasi yang terbaru. Walaupun begitu, teknologi komunikasi ini banyak membantu, terutama pada saat pandemi ini, dalam bidang pendidikan, untuk menunjang proses pembelajaran dan membantu memperlancar interaksi antara guru dan siswa, sehingga akan terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Meskipun begitu, penggunaan handphone ini bisa juga berdampak negatif jika salah digunakan. Dampak positif dari handphone yaitu: pertama, handphone bisa membuat kita berkomunikasi dengan orang lain lebih mudah, apalagi pada saat pembelajaran jarak jauh ini. Kedua, sebagai media hiburan, karena handphone memiliki banyak fitur hiburan dan ini dapat membantu para pelajar atau guru untuk beristirahat sejenak dari kejenuhan mereka. Ketiga, meningkatkan pengetahuan karena handphone dilengkapi dengan berbagai aplikasi pendidikan. Selain itu, dengan bantuan Google, murid-murid dapat mengakses berbagai informasi. Selain membawa manfaat yang cukup besar, handphone juga memberikan pengaruh negatif. Beberapa lama ini, dokter di Inggris dibingungkan dengan berbagai penderitaan di telinga dan pipi para penduduk, yang ditandai dengan adanya peradangan pada kulit dan merupakan tanda adanya alergi. Setelah lama diteliti, ternyata kemerahan dan radang alergi tersebut muncul karena alergi yang dipicu akibat penggunaan handphone yang terlalu lama. Dan hasil dari penelitian menemukan bahwa paparan cahaya yang didapatkan dari layar gadget ini dapat menghambat hormon melatonin, di mana hormon tersebut berfungsi sebagai pengirim sinyal ke otak untuk memerintahkan tubuh beristirahat, sehingga durasi tidur semakin pendek, menyebabkan mengantuk sepanjang hari karena adanya perubahan metabolisme harian tubuh yang berjalan lebih lambat, dan gangguan kesehatan lainnya antara lain gangguan pada mata. Paparan cahaya dari layar gadget ini membuat mata lelah dan iritasi. Melihat ke layar handphone terlalu lama mengurangi frekuensi berkedip dapat menyebabkan mata kering. Selain itu, dapat meningkatkan risiko kanker. Menggunakan gadget menjelang tidur berulang kali akan meningkatkan produksi hormon estrogen yang memicu kanker payudara pada perempuan sebesar 17%. Sekarang tentukan manfaat atau dampak apa yang ingin Anda dapatkan.
setelah melihat dampak positif dan dampak negatif yang didapatkan dari handphone. Jadi, kita harus bersikap bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Gunakan sesuai kebutuhan, karena bermain handphone terus-menerus dapat memberikan dampak buruk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.